kota-kota baru, dia tumbuh menjadi kawasan perkotaan tanpa fasilitas perkotaan. Oh, Apa fasilitas perkotaan tuh? ya. Jalan yang bagus, jaringan air bersih. Coba rata-rata rumah-rumah yang dibangun di situ tuh. Rata-rata pipa, pump belum masuk. Oh. Semua menggunakan air tanah. Kalaupun sudah ada infrastruktur, Ya. tanpa ada infrastruktur fasilitas perkotaan, Perkotaan itu ya. kota-kota bisa menjadi semeraut nantinya ya. Semeraut, kita nggak usah jauh-jauh bandingan lah. Bandung sudah gelagapan dengan tempat sampahnya, ya kan? Bali juga. Kita ribut bicara backlog tentang kekurangan rumah, sementara tanah yang tersedia di luar. Nah, ketika tumbuh kembang difasilitasi di luar, fenomena yang terjadi adalah angkutan umumnya terbatas. Kita lihat Rumpin, kita lihat Kota Tiga Raksa, kita lihat Parung Panjang, Ya. kita lihat Maja, semua sekarang tumbuh perumahan-perumahan yang kelompok menengah ke bawah. Ya. Itu otomatis mengatakan bahwa transportasi dan permukiman itu sesuatu yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Ini catatan loh Bang. Iya, Jadi iya, maksud iya. saya jangan sampai ketika menyelesaikan target ternyata menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya, ya, ya. Sobat Panangian, saya kembali lagi mengundang sobat saya yang sangat berwawasan luas ya tentang pengembangan perkotaan, terus peremajaan perkotaan, dan khususnya pembangunan rumah di perkotaan. Siapa lagi kalau bukan Yayat Supriyatna. Selamat datang, Bung. Terima kasih, Terima Bang. kasih loh. Ya, Anda sama-sama. sibuk banget di PUPR. Ya. PU ya sekarang ya. PU Saya ya? lebih banyak sekarang di kementerian untuk di sektor perhubungannya. Apalagi sekarang sedang mencoba Transportasi ya? transportasi untuk backup Pak Pramono supaya Oh, membangun DKI jaringan, ya? membantu untuk Ya, ya, ya. sistem jaringan layanan ke kota-kota sekitarnya di Trans Jabodetabek. Itu menarik juga sebetulnya. Oh iya, iya, iya. Bagaimana suatu saat pun nanti kalau dikaitkan dengan perumahan, tarif yang disubsidi itu membantu kelompok-kelompok yang tidak mampu mendapatkan atau bisa mengurangi biaya transportasi mereka. Walaupun saya tinggal di pinggiran, Ya. tapi saya tetap mendapat akses untuk ke kota dengan biaya yang lebih murah. Itu Nah, menarik sebetulnya. Berarti apa perbedaan yang mendasar antara gubernur yang baru dengan sebelumnya dalam konteks transportasi ini? Ini menarik nih. Nah, ini menarik ya, menurut saya yang menarik ya adalah gagasan bahwa sebagian sebetulnya penduduk Jakarta itu, ini ada catatan ya, dalam realitas catatan Dukcapil, itu banyak yang sudah move on, sudah keluar dari Jakarta. Ya. Jadi inti kota itu sebetulnya di tengah kota Jakarta tuh nggak banyak berubah, banyak berkurang. Dan orang sebagian besar itu mencari kualitas rumah, kualitas lingkungan yang lebih baik lagi. Contohnya misalnya data-data yang kita lihat fenomena sekarang ya. Kelompok menengah ke atas itu mencari rumah yang lebih bagus, lingkungan lebih bagus. Misalnya data yang terbaru, banyak yang pindah atau bertempat tinggal itu di 3T. Apa tuh? Tangerang, Tangerang Selatan sama Kabupaten Terang. Dan kita lihat beberapa kawasan di sekitar itu kan ada pengembang-pengembang besar. Dan itu mereka mencari kualitas yang lebih bagus. Nah, sekarang ditambah dengan sistem jaringan jalan, khususnya akses tol yang makin terbuka. Jadi khususnya untuk yang besar, itu bisa terfasilitasi. Dan mereka mencari kualitas lingkungannya bagus, sekolah bagus, rumah sakit bagus, pendidikan bagus, layanannya bagus. Kan dengan work from anywhere itu kan orang bisa bekerja itu. Dan itu kan fenomena kita lihat yang BSD, PSN dengan pusat pendidikan dan kesehatan. Nah, sementara di Jakarta Pusat itu kan kita lihat semakin lama penduduknya yang kurang pindah ke pinggir. Nah, jadi otomatis sekarang pun bagi kelompok-kelompok yang pendapatan menengah ke bawah yang mencari rumah-rumah, yang paling perlu kita catat adalah fenomena jaringan kereta api Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Kita lihat Rumpin, kita lihat Kota Tiga Raksa, kita lihat Parung Panjang, kita lihat Maja. Semua sekarang tumbuh perumahan-perumahan yang kelompok menengah ke bawah. Itu otomatis mengatakan bahwa transportasi dan permukiman itu sesuatu yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Dan sekarang kita melihat apa antisipasi yang harus kita lihat. Penumpang kereta api KRL jarak jauh di pinggiran itu semakin lama semakin padat.
Nah, inilah yang menurut saya yang tidak terbaca sama kita. Kita ribut bicara backlog tentang kekurangan rumah, sementara tanah yang tersedia di luar. Nah, ketika tumbuh kembang difasilitasi di luar, fenomena yang terjadi adalah angkutan umumnya terbatas. Dan kita lihat satu fakta ya, seperti di Rangkas Bitung. Ketika stasiunnya di-upgrade, penumpangnya bertambah 20.000, itu fenomena yang terjadi orang banyak parkir di mana? Di Oh. stasiun, tarif motor. Dan fenomena yang tercatat, rumah tipe yang subsidi, rumah-rumah yang 200 ke bawah, 300, itu tumbuh kembang di daerah-daerah kota tersebut. Cuman yang menjadi catatan kita, yang perlu kita catat, di semua kota-kota baru, dia tumbuh menjadi kawasan perkotaan tanpa fasilitas perkotaan. Oh. Apa fasilitas perkotaan tuh? Ya. Jalan yang bagus, jaringan air bersih. Coba rata-rata rumah-rumah yang dibangun di situ tuh. Rata-rata pipa, pam belum masuk. Oh. Semua menggunakan air tanah. Kedua, pengelolaan persampahan. Kita harus melihat ternyata satu hal yang perlu kita catat di Pemda, di kabupaten atau di tingkat kecamatan, semakin banyak perumahan itu, layanan persampahan kalau belum banyak mungkin 3 kali seminggu. Begitu rumah bertambah 2 kali seminggu. Terakhir seminggu sekali. Oh. Itu menunjukkan kemampuan dari setiap pemerintah kota itu kadang-kadang tidak pernah diajak. Misalnya contoh ya, pengembang nih mau bangun nih di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, misalkan berapa banyak perumahan yang Anda bangun? Berapa banyak misalnya fasilitas pelayanan perkotaannya ya, khususnya untuk pengangkutan persampahan. Justru terjadi ketika tidak ada fasilitas itu, banyak orang sambil ke kantor bawa kantong plastik buang sampah di situ. Oh. Itu fenomena loh Pak. Jadi ketika kita bicara target rumah, tanya sama pemerintah kota di sana, kabupaten di sana, berapa banyak daerah saya, terus tanya, saya dapat bantuan nggak? Justru masalahnya adalah ketika tumbuh kembangnya, bayangkanlah ratusan perumahan baru, berapa jumlah penduduk yang baru, ya kan? Kemudian apakah di-backup nggak dengan sistem Ya, ya, pelayanannya, perkotaan ya. perkotaannya? Jadi ketika tumbuh kembangnya struktur pusat-pusat kegiatan baru, itu nah yang juga jadi masalah satu lagi, coba perhatikan pembangunan perumahan-perumahan yang sekarang yang terjadi ya. Hmm. Perhatikan dengan struktur ruang kota. Struktur ruang kota adalah pusat kegiatan Ya. dengan sistem jaringan pelayanan yang ada. Ternyata apa yang dibangun oleh pengembang, Ya. walaupun dia jadi kota baru, tapi di dalam tata ruangnya tetap tidak menjadi pusat kegiatannya. Pusat kegiatan tetap mengacu pada tata ruang yang lama. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena tempat yang swasta, pengembang, sorry, nggak mungkin dapat dari APBD. Oh. Karena belum diserah terimakan. Ya, 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 ya. Jadi selama ini makanya kita perhatikan, coba lihat tata ruang di kota Tangerang atau Tangerang Selatan, Ya. atau misalnya sekitar BSD. Itu lihat, itu menjadi pusat kegiatan-kegiatan baru. Tapi pertanyaannya, di dalam tata ruangnya, apakah dia menjadi pusat kegiatan? Belum. Nah, jadi kalau dia berkembang itu dan tidak menjadi skala bagian dari pelayanan perkotaannya, maka persoalan persampahan, air bersih, lingkungan itu tertinggal. Makanya orang banyak mengatakan banyak rumah baru, banyak tempat sampah baru. Oh. Tangerang Selatan sekarang udah nyerah, mereka tidak Oh. punya tempat sampah yang Wah. bagus. Nah, inilah menurut saya instrumen kebijakan dari Ya, ya. pemerintah pusat, kita pasang target 1 juta sekian ini, coba tanya kepada masing-masing daerah. Kalau saya letakkan di situ, ada nggak backup, ada nggak bantuan? Karena kan nggak pernah di daerah itu namanya dinas kebersihan tiba-tiba nambah Ya. nambah karyawan, nambah truk, yang justru rotasinya itu makin lama makin berkurang. Kita bisa bayangkan kalau sampah 1 hari nggak dibuang, udah kebayang di perumahan-perumahan itu. Ya, ya. Nah, inilah menurut saya kita memang menggebu dalam mengejar target-targetnya. Tapi coba tanya kepada teman-teman di kabupaten, di kota yang duitnya terbatas. Kecuali kalau misalnya estate management ya, di model di BSD, Alam Sutra atau yang besar-besar, dia punya estate management sendiri. Dia bisa kelola sendiri.
Tapi bagaimana dengan rumah-rumah menengah ke bawah? Itu PR kelihatannya. Iya. Ini catatan loh Bang. Iya, Jadi iya, maksud iya. saya jangan sampai ketika menyelesaikan target ternyata menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya, ya, ya. Jadi kalaupun sudah ada infrastruktur, Ya, tanpa ada infrastruktur fasilitas perkotaan, itu perkotaannya. kota-kota bisa menjadi semeraut nantinya ya. Semeraut, kita nggak usah jauh-jauh bandingkan lah. Bandung sudah gelagapan dengan tempat sampahnya, ya kan? Bali juga. Berapa kota-kota sekarang sudah mengalami kesulitan untuk menyediakan karena tempat sampah itu tidak pernah bertambah TPA-nya. Bayangkan misalnya Kabupaten Tangerang misalnya atau Kabupaten Lebak, tiba-tiba banyak perumahan baru. Ya. Sementara Kabupaten Lebak kategori kabupaten miskin. Jadi bayangkan mereka yang tidak siap ketika begitu banyak kawasan-kawasan perkotaan baru. Jadi makanya yang dikhawatirkan terjadinya urban sprawl misalnya Ya, ya. kan, tumbuh kembangnya. Yang kedua memang dalam struktur ruang pun agak sulitan itu pada konteks pelayanan jaringan jalannya. Jadi Oh, kita khawatir, makanya orang mengatakan sekarang ada perumahan di sana, tapi kualitas jalannya tidak berkualitas tidak atau memadai. tidak memadai, cepat rusak. Nah, kedua kan pertanyaannya kemampuan pengembang mungkin menghubungkan ke jalan arteri atau jalan kolektornya kan. Tapi jalan itu jalan siapa punya, jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan siapa. Nah, kita lihat ruas jalan yang ada itu ternyata dibebani oleh begitu banyak pengembang. Andalannya satu, kalau jalan nggak cepat rusak, jalannya macet. Ya, Itu makanya saya mengatakan kita sekali lagi kalau misalnya untuk merencanakan target pertumbuhan ya, ya. rumah, maka saya menyarankan ada bagusnya Melibatkan melibatkan. kabupaten. Dan ingat, urusan rumah itu di dalam undang-undang pemerintah daerah adalah urusan wajib dan pelayanan dasar. Tapi di dalam anggarannya nggak ada, nggak mendukung. Oh. Itu yang PR. Jadi artinya kita setuju pemerintah mengejar target penyediaannya. Tapi sekali lagi rumah-rumah landed itu menyebar karena tergantung kepada siapa pemilik tanahnya. Ya. Nah, apakah dia sudah connect? Enggak. Sekarang kan modelnya kan quick win aja lah. Cepat, dapat, selesai. Kuota FLPP dapat, persoalan nanti bagaimana. Ini walaupun di situ ada syarat dan ketentuannya, lokasinya harus ada ini, tapi prakteknya kan tidak pernah terpantau secara maksimal. Ya, 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 Gitu. ya, ya, ya. Jadi lebih banyak bank yang memantau. Iya kan? Iya, iya. Sementara bank hanya melihat kemampuan daya Iya, beli. daya beli. Selama ada gajinya sekali Iya. ya oke. Iya, Padahal secara fisik Nah, begitu ini terus menerus, waduh ternyata ya, menjadi ya. Jadi memang kan akhirnya kan satu lagi banyak ini ya, maksud saya sesudah serah terima itu kan banyak. Seperti Kabupaten Bogor itu kalau dihitung-hitung harus triliunan dia mengeluarkan anggaran untuk memelihara kalau sudah diserah terimakan. Karena luasnya wilayah ada 40 kecamatan misalnya daerah mereka. Anggaran mereka tuh 11 triliun. Untuk ASN-nya aja 32%. Anggaran modal pembangunannya hanya 1,6 T. Dibagi 38 OPD organisasi pemerintah daerah. Jadi artinya memang begitu. Wilayahnya hanya luas tapi infrastruktur. Maka saya mengatakan ada bagusnya nanti kalau ada asosiasi atau himpunan atau siapapun asosiasi pengembang, jika mereka dalam satu klaster yang berdekatan, ada kontribusi nggak sih gitu kan untuk membantu membangun jaringan jalan, artinya bagi mereka yang punya cadangan lahan yang cukup besar mungkin bisa membantu membentuk struktur layanan baru di kawasan kabupaten itu. Jangan sampai sekedar menjual rumah Ya. tahu-tahu menjadi beban bagi warga setempat. Ingat, makin jauh kan makin tinggi biayanya. Kalau jok saya kan dulu mengatakan kena sindrom P13 kan. Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, pala pusing, pendapatannya pas-pasan. Pas-pasan banget ya kan. Aduh. Habis di ongkos, habis di itu. Itu menjadi catatan buat kita. Nah, sekarang kejadian di Tangerang sepertinya sama dengan di Bogor, bersama dengan di Bekasi ya, bersama ya. Jadi kotanya di kota inti, di Jakarta, ketika fasilitas FLPP itu mau difasilitasi untuk kelompok-kelompok yang harus ini, kan pertanyaan kuota itu di mana disebarnya?
dengan harga tanah yang kira-kira marginnya bisa tertutupi lah dengan itu. Itu ada di wilayah-wilayah kabupaten, Ya, Kabupaten tadi itu Bekasi, kota, Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak juga atau sebagian wilayah-wilayah. Karena untuk konsentrasi di tengah kawasan inti kota kan udah agak susah, kecuali kalau mau ada yang di rumah susunnya kan. Jadi saya kira perlu juga dibangun komunikasi dari asosiasi. Maka saya bilang sekarang siapa representasi di daerah yang bisa menjadi agent untuk menjadi jembatan antara kementerian ya kan dengan di ini. Karena ya susah kan, pengembang juga kadang-kadang ya mungkin cari tanah secepat-cepatnya, cari kuota yang bisa memfasilitasi itu, tapi kan dia tidak tahu bagaimana sebetulnya ke depannya ketika fasilitas yang kita bayangkan itu tidak terpenuhi di wilayah masing-masing. Jadi minimal bagi teman-teman di daerahnya pun ketika dia baca tata ruang sebagai dasar spatial plan-nya, kemudian dia punya development plan-nya dalam bentuk RPJMD, kemudian ada rencana kerja pemerintahnya, dia tahu target-target yang harus dipenuhi, gitu. Minimal tidak menimbulkan masalah baru, ya kan? Saya sependapat aja dengan target-target 1 juta, 1 juta, 1 juta, 3 juta. Tapi ingat, rumahnya itu layak secara fisik, Tapi tapi secara lingkungan, secara lingkungan tidak pelayanan kota pelayan kota tidak tidak mendukung. tercapai. Nanti kosnya terlalu mahal nanti. Oh, Biaya listrik iya, untuk mengolah sampah iya, iya. dan banyak hal, termasuk transportasinya. Jadi apakah solusinya perlu melibatkan di samping pengembang tentunya dengan kabupaten, perlu melibatkan pemerintah pusat? Ya, ini pertama satu, pemerintah pusat kan ibaratnya sebagai perumus kebijakan. Kalau di daerah kan urusan MBR itu bukan urusan mereka. Daerah itu lebih banyak dalam konteks revitalisasi, rumah tidak layak Ya. huni, upgrade, revitalisasi, rumah bencana. Tapi MBR undang-undang itu kan pusat semua. Oh, Ya kan? ya, ya. Tapi kan tidak pernah terkomunikasi walaupun Ya, di ya, dalam di KPU-an ada si Petruk, si Kumbang, data itu. Apakah data itu terkomunikasi nggak dengan teman-teman di daerah? daerah ya. Nah, kadang-kadang kan itu fasilitas itu hanya untuk masyarakat saja buka. Ya, Dibuka nggak data itu? Misalnya ya. sekarang yang data-data itu tadinya di PUPR, sekarang di Di PKP. PKP. Diupdate nggak dia datanya? Terkonfirmasi nggak kepada Kepada daerah ya. kepala daerah itu. Jadi si teman-teman di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman pun harus bisa menggunakan data itu enggak kan? Nah, sekarang yang menjadi masalah bantuan-bantuan dari pusat itu udah mulai jarang semenjak ada efisiensi. Misal bantuan dalam penyediaan air baku, air minum, ya kan? Bantuan pengolahan persampahan. Itu kan sekarang tanya, ada nggak seperti dulu lagi kan? Ada pengurangan-pengurangan efisiensi. Iya, Waktu iya, masih iya. PUPR masih ada duit, ada dana-dana yang diberikan kepada daerah. Nah, sekarang ini digenjot rumah. Tahu-tahu mana bantuan untuk peningkatan pelayanan itunya kan? Ya, ya. Nah, itu sebetulnya PR Rumit kita. ya, rumit Bukan ya. rumit ya, hanya ingin menambahkan bahwa kalau saya kan memperhatikan, Ya, ya, saya ya. merasakan. Ya, ya. Misalnya di tempat saya, Pak, mohon maaf, ini truk sampahnya ternyata rusak katanya. Dari 3 kali jadi 2 kali. Pak, ini tiba-tiba cuma bisa sekali. Makin ke kabupaten dia, makin tidak terpantau. Seminggu sekali. Makanya itu saya bilang makin didorong FLPP itu. Jadi makanya satu bilang gini, wilayah-wilayah yang dibangun perumahan baru dia akan tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru. Ya. Kawasan perkotaan ini tidak kota. Karena tidak ada pelayanan dasar kota. Dan wilayah itu di bawah camat. Camat itu tidak punya otoritas. Dia berada di wilayah kabupaten, kawasan yang memang masih bercina. Itulah tidak bisa di-backup oleh fasilitas pelayanan yang ada sehingga otomatis dia menjadi beban baru lah bagi daerah. Karena terus terang aja seperti saya mengatakan tumbuh kembangnya perumahan-perumahan baru sepanjang koridor kereta api antara Tanah Abang Jakarta ke Rangkas Bitung dengan tumbuhnya kota koridor, tumbuh kembangnya dari Jakarta ke Cikarang itu harus diantisipasi karena saat sekarang itu
itulah yang sangat membantu kelompok-kelompok Menengah bawah. menengah bawah karena tarif yang murah, Hmm. tarif transportasinya. Ya, ya, ya. Dan itu semuanya kan terfasilitasi bahwa mereka bekerja di kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdagangan. Coba di pinggiran, nggak ada apa-apa. Ya, ya. Itu yang saya lihat ya, fenomena seperti itu terjadi. Oke, tadi itu kan di 3 kota suburb dari Hmm. Jakarta. Ya. Jakarta sendiri apa persoalan dalam hal transportasi dengan Pertama begini, satu yang menarik Jakarta ini ya, sebetulnya sudah sangat baik dalam konteks layanan umum. Jakarta itu 96% wilayahnya sudah terfasilitasi oleh public transport. Oh, Ini hal yang luar biasa. Kan ditanya, apa aja itu Pak? Ada namanya angkutan umum yang terintegrasi. Integrasi itu ada LRT, MRT, ada BRT. ya. BRT ada 3 yang untung. Kedua, ada yang BRT-nya. BRT itulah yang Transjakarta ini. Ya. Ada yang juga mikrotransnya. Oh, Mikrotrans itu yang melayani di lingkungan. permukiman itu, Ya. kan? Kemudian juga ada Trans Jabodetabeknya yang sudah mulai ini keluar wilayahnya. Cuman yang belum terkoneksi itu misalnya memang ada 17 kawasan rumah susun yang sudah mulai terfasilitasi. Itu sebetulnya membantu orang untuk mau menggunakan public transport. Nah, yang menarik lagi sebetulnya ya kita apresiasi lah niat pemerintah kota. 15 golongan gratis. Udah 60 tahun ke atas belum? Kalau udah 60 tahun ke atas, lansia gratis. Keren. ASN gratis. Oh. Kemudian ada beberapa kelompok yang tinggal di rumah susun gratis. 15 golongan tuh gratis. Nah, ASN boleh setiap hari Rabu katanya kan untuk naik itu. Enak dong ASN sebetulnya kan. Naiknya gratis tappingnya. Dan ini Pak Gubernur minta karyawan swasta pun hari Rabu naik angkutan umum gitu kan. Ini kan artinya apa? Ruang itu sudah dibuka. Nah, yang juga menarik adalah ada semacam trust itu terbangun. Misalnya contoh ya, dulu kalau zaman-zaman kita dulu bagaimana susahnya naik angkutan umum. Kesannya tidak aman, ada copet, ada pengamen, ada situ, tidak ber-AC. Sekarang begitu nyaman. Dan yang menarik lagi adalah kita harus lihat bahwa Transjakarta itu punya target jumlah penumpang yang mereka akan angkut. Mereka target tahun ini 425 juta dalam setahun. 425 juta misalnya atau 420 juta dibagi 365. Itu berarti kan penumpangnya satu hari udah di atas jutaan. Bahkan tahun depan itu mereka tahun depan targetnya 500 juta. Nah, pertanyaannya 500 juta itu kan bisa menjadi non-fare box income, pendapatan di luar tarif. Coba misalnya kita lihat ya, halte-halte Transjakarta itu mohon maaf pasti ada retailnya, ada kafenya, ada pokoknya makanannya. Dan itu income-nya gede loh. Jadi bayangkan kalau 400 juta orang ini melakukan mobilitas dan orang menunggu waktu dan sebagainya terfasilitasi, mereka jajan, mereka nyaman, itu udah income baru dan saya dengar cukup besar pendapatannya yang diterima oleh Transjakarta, hampir ratusan miliar. Ini kan minimal suatu saat bisa mengurangi angka subsidi yang bisa dihitungkan. Dan mereka bisa mengembangkan layanan-layanan dengan aplikasi lain. Nah, artinya dengan pola yang seperti itu terlihat bahwa transportasi itu pun kalau misalnya kita kembangkan tidak hanya dapatnya dari tarif. Kalau dari tarif, sorry ya, akan tertutupi. Non-fare box-nya ini yang dikembangkan. Nah, yang kedua yang juga kita akan lihat dari ini adalah sebetulnya suatu saat ya, mohon maaf ini menarik ya, Pak Gubernur sekarang menjadikan Blok M itu hub. Dan dia membuka sistem jaringan dari Alam Sutra ke Blok M, PIK ke Blok M, Bogor ke Blok M, FIT ini ke Blok M. Blok M coba lihat sekarang, ramenya luar biasa. Direvitalisasi, menghidupkan. Kalau dia sudah hidup dan mudah terfasilitasi, pengembangan properti pun bisa masuk.
rumah susun bisa dibangun kan tidak? Itu yang penting. Itu kan bisa bangun. Dan Iya. sekarang tata ruang Jakarta pun sudah mengintegrasikan sistem layanan transportasi yang harus bersinergi dengan pusat-pusat kegiatan permukiman. Itu sebetulnya menarik. Jadi non-fairbox itu. Jadi bayangkan aja suatu saat ya, dengan Transjakarta, ada teman saya dari Bogor naik Transjakarta ke PIK 3.500. Jadi dari Murah ya? Bogor turun di Blok M, dari Blok M pindah ke PIK. PIK pun akhirnya terbuka. Sesuatu yang eksklusif, tertutup dengan fasilitas layanan publik. Ya, Jadi terlihat. Alam Sutra pun jadi terlihat. Terkoneksi semua ya? Terkoneksi semuanya. Luar biasa. Jadi sebetulnya pemikiran kita bagaimana sebetulnya kita itu makin mudah terfasilitasi. Dan kita bisa bayangkan suatu saat kita bisa merasionalkan nggak? Misalnya ya, kalau orang dari Bogor naik pagi jam 5 sampai jam 7 itu tiketnya 2.000, di atas jam 7 3.500. Kalau dia bawa kendaraan pribadi sehari itu bisa 100.000. Oh iya. Bener nggak misalnya itu? Dan dalam kondisi macet, mobil 100 juta sama mobil 1M sama macet berhenti. Artinya sekarang kan bagaimana kita mengajarkan ke masyarakat, sebetulnya bagi mereka yang tidak mampu, rumah-rumah yang disubsidi di wilayah pinggiran itu, fasilitasilah. Jangan takutlah pemerintah itu. Kalau pemerintah berani mensubsidi rumahnya, kenapa tidak mensubsidi transportasinya? Dan keuntungannya dapat. Pertama satu, polusinya berkurang, macetnya berkurang. Dan sebetulnya sudah bagus Jakarta ini. Ada apa? Dedicated lane, jalur busway itu. Kalau jalur busway itu bisa tertib, kemudian di setiap lampu lalu lintas itu ada artificial intelligence yang mengatur, mengikuti dinamika. Ini tidak harus nunggu seperti sekarang itu. Orang bisa bayangkan, naik angkutan umum lebih cepat daripada kendaraan pribadi. Nah, itu harusnya sasarannya ya. Itu. Sehingga budaya untuk menggunakan transportasi publik naik ya. Naik. Nah, kita bisa bayangkan. Pertama orang bisa dipaksa. Orang nggak bisa ngelawan lagi. Loh, pemerintah sudah bekerja. Nah, sama juga dengan perumahan. Perumahan ini kan saya selalu mengatakan, daripada kita ribut debatable konsepnya sampai sekarang ini. Aku sama minum ya. Ya, siap. Nah, itu tadi tentang ini ya. Yang menarik bagi saya tuh, dengan semakin 98%, 96% fasilitas transportasi telah mengintegrasikan semua lokasi perumahan. Sehingga akses bagi orang yang katakanlah menengah aja, ya, dan sampai menengah ke bawah sudah bisa terkoneksi dengan semua lokasi di pinggiran Jakarta, dari Jakarta. Berarti apa? Terbuka sekali kemungkinan mengkonsentrasikan penduduk di lokasi-lokasi itu kan ada transportasi tadi. Makanya namanya luar biasa itu. Namanya traffic zone analysis. Jadi artinya zona-zona yang padat penduduk. Jadi pelayanan publik itu, transportasi publik, dia bisa bagus kalau di situ penduduknya padat. Makanya kalau ada kawasan-kawasan perumahan, rumah susun yang ya kayak Singapura saya kita tahu kan konsentrasi itu penduduk di situ difasilitasi. Dan ya ini kan menarik kalau misalnya contoh rumah susunnya disubsidi atau lebih terjangkau atau rumah susun sewa. Angkutan umumnya disubsidi. Artinya orang punya investasi banyak. Jadi orang itu tidak habis hidupnya hanya untuk biaya transport. Bayangkan kalau 30% dari transport itu menjadi kurang dari 10%, 20% dia bisa investasi. Dia bisa sekolah, dia buka usaha. Kualitas hidupnya meningkat. Kualitas hidupnya meningkat. Luar biasa ini. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mensinergikan? Jangan bicara target. Tapi tanya dulu pemerintah daerah supaya pemerintah daerahnya bergerak. Jadi ada kesan saya begini, kalau di daerah pinggiran terlalu tinggi pertumbuhan tidak dimitigasi, tidak disupport oleh fasilitas perkotaan. Sebaliknya di Jakarta terkoneksi dengan bagus, tapi public housingnya kurang. Jakarta Pusat itu ya hanya 0,04% penduduk yang mungkin tidak bisa mengakses public transport. Artinya hampir semua dapat. Dan mohon maaf di Jakarta nih saya baca satu artikel mengatakan ada orang yang tinggal tapi tidak ada fasilitas public transport di tempatnya. Dia menggunakan angkutan online.
gajinya terbatas. Begitu tengah bulan sampai akhir bulan, dia hanya makan sehari sekali untuk nutupi biaya transportnya. Begitu besarnya biaya transportnya. Jadi kalau orang membaca bahwa masyarakat itu ya, antara tempat tinggal, tempat bekerja, tempat itu, kosnya terlalu tinggi, kualitas hidupnya rendah. Bayangkan orang di Jakarta, kenapa bisa begitu? Gajinya tetap. Kita kan masalah sekarang ini adalah kapan kita punya gaji tinggi. Gaji tinggi itu kalau didapat dari satu misalnya sektor keuangan, ya kan, sektor teknologi, sektor informasi, kelompok berdasi. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa lapangan kerja yang paling banyak di Jakarta? Ya. Kita kebanyakan 60% informal. Oh. Gajinya coba tanya, Ya. anak-anak muda sekarang di mana gaji yang tinggi-tinggi? Yang tinggi-tinggi bisa tinggal ini karena tercukupi. Tapi 60% ini maupun mengikuti UMR itu kan terbatas. Kalau UMR kapan naiknya? Ya kan? Sementara harga rumah cepat banget naiknya, gaji itu naiknya kadang-kadang di bawah 5%. Ini kan gapnya terlalu tinggi. Transport juga makin tinggi. Jadi ini yang menjadi persoalan. Dengan income kita yang terbatas, sebagian besar sektor informal. Kalau sektor informal, coba, kena pajak enggak? Enggak. Di bawah 5 juta. Ada berapa kan? Nah, makanya kota ini memang harus menciptakan mata air lah. Jangan terlalu banyak cerita air mata kita kan. Ya. Mata airnya di mana Ya, gitu. ya, Jadi kalau income-nya tinggi ya kan, makin ya subsidi bisa kita kurangin lah. Tapi kan pertanyaannya di mana ini yang income tinggi belum tentu dia mau berpindah menggunakan transportasi ya kan. Nah, justru sekarang ada fenomena yang baik yang sebetulnya dibaca apa kita. Fenomena Tamrin Sudirman itu kan banyak apartemen. Anak-anak muda sekarang itu mulai pindah mencari antara kantor dengan tempat kerjanya dia bisa jalan kaki atau dia dengan public transport. Anak-anak sekarang kan sudah mencoba meminimaliskan hidupnya, tapi dia sebetulnya berinvestasi bukan di properti lagi. Apakah dia beli saham, apakah dia beli emas, Bitcoin, dan sebagainya. Itu kan fenomena bahwa yang menengah yang itu makin ke tengah dan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Tapi yang makin ke pinggir, kosnya terlalu besar. Ya kan? Dengan fasilitas yang apalagi kalau rumahnya kecil-kecil. Ya kan? Nah, makanya saya bilang salah satu seperti dilakukan di tetangga itu ya, mereka yang tinggal di pinggir itu difasilitasi oleh layanan publik transportasi. Jadi ibaratnya tata ruang yang baik itu adalah jika konsep tata guna lahannya di backup oleh sistem layanan transportasi.